Mereka pikir rumah megah ini milik leluhur mereka. Ibu mertua dan adik iparku berpesta di atas keringatku, mengira aku buta. Tapi tunggu saja, saat lilin itu menyala, aku akan mematikan kebahagiaan semu mereka selamanya. Ini panggung terakhir kalian di istanaku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Aruna menghela napas panjang saat mobilnya memasuki pelataran rumah. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 10 malam. Tubuhnya serasa remuk redam setelah perjalanan dinas 3 hari ke Surabaya yang penuh dengan rapat alot dan negosiasi kontrak. Yang dia inginkan hanyalah mandi air hangat, memakai piyama sutra kesayangannya, lalu tidur tanpa gangguan di kasur empuknya. Rumah ini adalah pencapaian terbesarnya. Aruna membelinya 2 tahun lalu dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri sebagai direktur pemasaran di sebuah perusahaan multinasional, jauh sebelum dia menikah dengan Bimo. Baginya, rumah minimalis modern 2 lantai ini bukan sekadar bangunan, melainkan tempat suci di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, begitu Aruna membuka pintu utama yang menggunakan sistem smart lock, keningnya langsung berkerut. Bau menyengat dari durian dan asap rokok menyambut indera penciumannya. Aruna tidak merokok, dan Bimo tahu betul istrinya benci bau asap di dalam ruangan ber-AC. Aruna melangkah masuk, dan matanya membelalak melihat kondisi ruang tamu. Bantal-bantal sofa yang biasanya tertata rapi kini berserakan di lantai. Ada bekas gelas minuman manis yang lengket di meja marmer impor miliknya, dan parahnya lagi, ada noda coklat di karpet bulu putih kesayangannya. Bimo, panggil Aruna. Suaranya bergetar menahan amarah. Tak lama kemudian, Bimo turun dari lantai 2 dengan wajah yang masih tampak mengantuk. Dia mengenakan kaos oblong santai, terlihat tidak menyadari bencana yang sedang terjadi di lantai bawah. Sayang, kamu sudah pulang? Kok nggak kabari dulu biar aku jemput? Tanya Bimo sambil menggaruk kepalanya. Aruna tidak menjawab pertanyaan basa-basi itu. Telunjuknya mengarah lurus ke ruang tamu yang berantakan. Bisa kamu jelaskan kenapa rumahku jadi seperti kapal pecah begini? Siapa yang datang? Jangan bilang kamu mengadakan pesta bujang saat aku kerja di luar kota. Bimo melihat sekeliling dan tersenyum canggung, seolah itu bukan masalah besar. Oh, itu. Kemarin ibu dan Siska datang. Mereka bosan di rumah lama, jadi main ke sini sebentar. Mungkin mereka lupa membereskan sisa makanannya. Sudah, jangan marah-marah baru pulang kerja. Nanti cepat tua, loh. Aruna merasakan darahnya mendidih. Main sebentar? Bimo, ini bukan sekadar lupa membereskan. Ada noda di karpet, bau rokok di mana-mana. Kamu tahu aturan rumah ini. Dan tunggu dulu. Aruna melangkah cepat menuju laci bufet di dekat pintu masuk. Dia menarik laci itu dengan kasar. Kosong. Kunci cadangan manual yang selalu dia simpan di sana untuk keadaan darurat tidak ada di tempatnya. Aruna berbalik menatap suaminya dengan tatapan tajam. Di mana kunci cadangan rumah ini? Tanya Aruna dingin. Bimo tampak semakin gelisah. Dia menghindari tatapan mata istrinya. Itu, ibu yang bawa. Katanya buat jaga-jaga kalau kamu dan aku lagi nggak ada di rumah dan ibu mau mampir siram tanaman atau apa. Apa? Aruna setengah berteriak. Kamu kasih kunci rumahku ke ibumu tanpa izin aku? Bimo, ini rumahku. Atas namaku. Bahkan kamu saja tidak punya hak membagikan akses rumah ini ke orang lain tanpa persetujuan aku. Jangan hitung-hitungan begitu dong sama orang tua sendiri. Bimo mulai membela diri dengan nada yang sedikit meninggi. Ibu itu mertuamu, bukan orang asing. Kasihan ibu di rumah sana kesepian. Siska juga butuh suasana baru buat ngerjain tugas kuliahnya. Apa salahnya sih mereka menikmati fasilitas anaknya? Fasilitas anaknya. Aruna tertawa sinis. Rumah ini aku beli sebelum kita nikah. Bimo, cicilannya lunas pakai uangku. Kamu pindah ke sini cuma bawa koper baju. Aku tidak pernah keberatan kamu tinggal di sini. Tapi tolong hargai privasiku.
Aku tidak suka ada orang lain masuk, mengacak-acak barangku, lalu pergi meninggalkan sampah. Aruna berjalan memunguti gelas kotor dengan kasar dan membawanya ke dapur. Di wastafel, tumpukan piring kotor menggunung. Ada sisa tulang ayam dan kulit durian yang belum dibuang ke tempat sampah, membuat aroma busuk mulai menguar. Aruna memejamkan mata, mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh. Dia lelah fisik, dan sekarang ditambah lelah hati. Bimo menyusul ke dapur, mencoba memeluk Aruna dari belakang, tapi Aruna menepisnya. Sayang, maafin deh kalau berantakan, bujuk Bimo. Besok aku panggil asisten rumah tangga harian buat bersihin. Tapi soal kunci, biarin aja di ibu ya. Enggak enak kalau aku minta lagi. Nanti ibu tersinggung. Kamu tahu kan ibu itu sensitif banget perasaannya. Ambil kuncinya besok, atau aku ganti semua lubang kuncinya. Ancam Aruna tegas tanpa menoleh. Kamu kok tega banget sih sama ibu? Bukan tega, Bimo. Ini soal batasan. Hari ini mereka datang bikin berantakan. Besok apa lagi? Menginap tanpa izin? Mengundang teman-teman arisan mereka. Bimo terdiam, tidak bisa menjawab. Dia tahu Aruna benar, tapi dia terlalu pengecut untuk menghadapi ibunya yang dominan. Bu Rati selalu punya cara untuk membuat Bimo merasa bersalah jika tidak menuruti kemauannya. Bagi Bimo, lebih mudah meminta istrinya mengalah daripada harus berdebat dengan ibunya. Malam itu, Aruna tidur memunggungi suaminya. Pikirannya berkecamuk. Dia mencintai Bimo, tapi dia tidak menikahi seluruh keluarga besarnya untuk ikut campur mengatur dan menguasai aset pribadinya. Dia merasa ruang amannya telah dilanggar. Kunci yang hilang itu bukan sekadar benda logam, melainkan simbol hilangnya kendali Aruna atas rumahnya sendiri. Dan firasat Aruna mengatakan, ini baru permulaan. Bu Rati dan Siska tidak akan berhenti hanya dengan main sebentar. Mereka sudah mencicipi kenyamanan rumah mewah ini, dan parasit tidak akan pernah lepas dari inangnya sebelum inangnya kering kerontang. Keesokan paginya, Aruna berangkat kerja lebih pagi tanpa membuatkan sarapan untuk Bimo. Dia butuh waktu untuk mendinginkan kepala. Namun, di kantor pun dia tidak bisa fokus. Bayangan rumahnya yang dikuasai orang lain terus menghantui. Siangnya, dia mengecek aplikasi CCTV rumah lewat ponselnya. Aruna bersyukur dia memasang kamera tersembunyi di ruang tamu dan ruang keluarga yang belum diketahui oleh Bimo maupun mertuanya. Saat layar ponsel menyala menampilkan siaran langsung dari ruang tamu, jantung Aruna serasa berhenti berdetak. Di sana, di sofa mahalnya, Bu Rati sedang duduk santai dengan kaki dinaikkan ke atas meja. Di sebelahnya ada Siska yang sedang memakan es krim. Remahannya berjatuhan ke lantai. Tapi bukan itu yang membuat Aruna murka. Di tangan Bu Ratih, tergenggam sebuah vas kristal antik yang Aruna beli di Praha. Bu Ratih sedang menimang-nimang vas itu sambil berbicara lewat telepon dengan pengeras suara yang aktif. Suara Bu Ratih terdengar samar tapi jelas melalui mikrofon CCTV. Iya Jeng, mainlah ke sini. Rumah anakku luas banget. Enak buat kumpul-kumpul. Nanti aku tunjukin koleksi kristalku. Koleksiku? Batin Aruna menjerit. Rahangnya mengeras. Bimo berbohong. Dia tidak mengambil kunci itu. Justru mertuanya kembali lagi hari ini. Bahkan saat Aruna sedang bekerja keras di kantor. Aruna mematikan ponselnya dengan tangan gemetar. Perang dingin ini baru saja dimulai. Dan Aruna sadar dia tidak bisa hanya diam dan menjadi penonton di rumahnya sendiri. Seminggu berlalu sejak insiden kunci cadangan itu. Hubungan Aruna dan Bimo terasa dingin, meski mereka mencoba bersikap normal di permukaan. Bimo, dengan segala kelemahannya, terus-menerus menunda mengambil kunci dari ibunya dengan ribuan alasan klise. Aruna memutuskan untuk tidak berdebat lagi. Dia memilih strategi diam, mengamati seberapa jauh mertua dan adik iparnya akan bertindak. Namun, kesabaran Aruna diuji hingga ke titik nadir pada hari Rabu siang. Hari itu, Aruna merasa tidak enak badan. Kepalanya pening luar biasa, mungkin akibat stres yang menumpuk. Dia memutuskan untuk pulang lebih awal dari kantor, sekitar pukul 2 siang, untuk beristirahat. Dia tidak memberitahu Bimo,
Ingin langsung tidur begitu sampai di rumah. Saat taksi online yang ditumpanginya berhenti di depan gerbang, Aruna melihat ada 3 mobil asing terparkir di carport dan di depan pagar rumahnya. Mobil-mobil itu jenis city car yang biasa dipakai ibu-ibu sosialita kelas menengah. Firasat buruk langsung menyergap dada Aruna. Dengan langkah gontai namun hati yang panas, Aruna membuka pintu gerbang yang tidak terkunci. Suara gelak tawa riuh terdengar bahkan sebelum dia membuka pintu utama. Aruna menarik napas panjang, menyiapkan mental, lalu menekan kode pintu dan membukanya lebar-lebar. Pemandangan di depannya sungguh surrealis. Ruang tamunya telah disulap menjadi tempat arisan. Ada sekitar 6 atau 7 wanita parubaya, teman-teman Bu Ratih, duduk memenuhi sofa dan kursi tambahan yang entah diambil dari mana. Di meja tersaji aneka kue basah, puding, dan sirup. Bu Ratih duduk di tengah bak ratu lebah, mengenakan kebaya modern yang mencolok. Yang membuat darah Aruna mendidih sampai ke ubun-ubun adalah apa yang sedang dipegang oleh Bu Ratih. Wanita itu sedang memamerkan tas tangan merek Hermes berwarna oranye milik Aruna. Tas itu adalah barang investasi yang Aruna simpan di lemari kaca kamarnya di lantai 2, kamar pribadi yang seharusnya terlarang bagi siapapun kecuali dia dan Bimo. Nah, kalau yang ini harganya bisa buat beli mobil 1, jeng, kata Bu Ratih dengan nada bangga yang dibuat-buat, mengelus kulit tas itu seolah dia yang membelinya. Anakku memang sukses banget bisnisnya. Jadi sering beliin ibunya barang-barang branded begini. Ya, namanya juga anak berbakti. Teman-temannya berdecak kagum. Wah, hebat ya Ratih. Beruntung banget punya anak sukses. Rumahnya juga mewah, kayak istana di sinetron. Iya dong, sahut Siska yang muncul dari arah dapur membawa nampan berisi gelas tambahan. Siska mengenakan salah satu dress butik milik Aruna yang ukurannya agak kekecilan di tubuhnya. Mas Bimo kan memang pintar cari uang. Beda sama istrinya yang cuma numpang hidup dan sibuk nggak jelas. Hening. Dunia Aruna seakan berhenti berputar mendengar kalimat itu. Istrinya numpang hidup? Rumah ini, tas itu, baju yang dipakai Siska, semuanya dibeli dengan keringat Aruna. Bimo bahkan masih mencicil mobil pribadinya sendiri. Aruna melangkah maju. Suara sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer, menciptakan gema yang membuat semua orang menoleh. Tawa di ruangan itu seketika mati. Wajah Bu Ratih yang tadinya berseri-seri langsung pucat pasi saat melihat menantunya berdiri di ambang pintu dengan wajah sedingin es. Aruna, kok sudah pulang? Bu Ratih tergagap. Tangannya secara refleks menyembunyikan tas Hermes itu ke belakang punggungnya, sebuah usaha yang sia-sia. Aruna tidak tersenyum. Dia menatap satu persatu tamu tak diundang itu. Maaf ibu-ibu, acara arisannya sudah selesai. Saya sedang sakit dan butuh istirahat. Silakan bubar. Kata-katanya tajam, langsung, dan tidak memberi ruang untuk negosiasi. Teman-teman Bu Ratih saling pandang dengan canggung. Bisik-bisik mulai terdengar. Jeng Ratih, katanya ini rumah anakmu? Kok menantumu yang ngusir? Bisik salah seorang ibu berbadan gemuk. Wajah Bu Ratih memerah karena malu. Dia mencoba menyelamatkan mukanya. Aruna ini memang suka bercanda. Dia lagi pusing mungkin kerjaannya banyak. Aruna, sopan sedikit dong sama tamu ibu. Masa baru datang langsung ngusir? Aruna berjalan mendekat ke arah Bu Ratih. Lalu dengan gerakan cepat namun tenang, dia mengambil tas Hermes dari tangan mertuanya. Dia juga menatap Siska dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ibu, Siska. Suara Aruna rendah tapi penuh penekanan. Saya tidak bercanda. Ini rumah saya. Sertifikatnya atas nama saya. Bimo hanya menumpang di sini. Dan tas ini, serta baju yang dipakai Siska, adalah milik saya. Dibeli dengan uang gaji saya, bukan uang Bimo. Aruna beralih menatap para tamu yang kini ternganga. Maaf kalau Ibu Ratih memberikan informasi yang salah selama ini. Saya mohon ibu-ibu segera meninggalkan rumah saya sekarang sebelum saya panggil keamanan kompleks. Suasana menjadi sangat tidak nyaman. Para tamu buru-buru mengambil tas mereka dan pamit dengan tergesa-gesa tanpa menghabiskan minuman mereka.
Mereka melempar pandangan kasihan bercampur jijik ke arah Bu Ratih yang kini berdiri mematung. Kebohongannya terbongkar telak di depan lingkaran sosialnya. Setelah tamu terakhir keluar dan pintu ditutup, meledaklah amarah Bu Ratih. "Kamu keterlaluan, Aruna!" teriak Bu Ratih. Air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. "Kamu permalukan ibu di depan teman-teman ibu. Apa salahnya si ibu bangga sedikit punya anak dan menantu kaya? Kamu pelit sekali jadi orang." "Ibu yang lancang," balas Aruna, tak kalah keras. "Ibu masuk ke kamar saya, mengacak-acak lemari saya, mengambil barang-barang saya tanpa izin. Itu namanya mencuri, Bu. Kalau orang lain yang melakukan, sudah saya laporkan polisi." "Mencuri? Aku ini ibumu." Bu Ratih memegang dadanya, berakting seolah terkena serangan jantung. "Siska, lihat kakak iparmu ini. Jahat sekali mulutnya. Dia menyebut ibumu pencuri." Siska yang masih memakai dres Aruna ikut maju berkacak pinggang. "Mbak Aruna sombong banget sih. Cuma pinjam tas dan baju sebentar buat gaya. Enggak bakal rusak juga. Mas Bimo juga enggak pernah marah kok kita pakai barang-barang di sini. Mas Bimo bilang semua yang ada di rumah ini punya kita bersama." "Punya kita bersama?" Aruna tertawa hambar. Kepalanya yang pening semakin berdenyut. "Dengar baik-baik. Mulai detik ini, saya ganti kode pintu rumah. Kembalikan kunci cadangan itu sekarang, atau saya ganti seluruh pintunya besok pagi." Saat itu, pintu depan terbuka lagi. Bimo masuk dengan wajah panik. Rupanya Siska sudah mengirim pesan padanya bahwa ada perang dunia di rumah. "Ada apa ini ribut-ribut?" tanya Bimo dengan napas terengah. "Istrimu ini gila, Bim." Adu Bu Ratih sambil menangis histeris. Dia ngusir teman-teman ibu. Dia ngatain ibu pencuri cuma gara-gara ibu pegang tasnya. Ceraikan saja istri durhaka kayak gini. Bimo menatap Aruna dengan pandangan memohon. "Ran, kamu kenapa sih? Kan bisa dibicarakan baik-baik. Kasihan ibu sampai gemetar begitu." Aruna menatap suaminya dengan tatapan nanar. Lagi-lagi, Bimo membela ibunya tanpa bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Bimo tidak peduli privasi Aruna dilanggar. Dia hanya peduli ibunya tidak tersinggung. "Bimo," kata Aruna pelan, "tenaganya sudah habis. Suruh mereka pulang. Dan kembalikan baju serta tasku. Kalau tidak, aku yang pergi dari rumah ini dan kalian semua silakan bayar cicilan listrik, air, dan perawatan rumah ini sendiri bulan depan." Ancaman soal uang selalu ampuh bagi Bimo. Dia tahu dia tidak sanggup membiayai gaya hidup di rumah mewah ini sendirian. Gajinya hanya cukup untuk cicilan mobil dan jajan ibunya. Dengan berat hati, Bimo membujuk ibunya dan Siska untuk pulang. Bu Ratih pergi dengan sumpah serapah. Sementara Siska melempar dres Aruna ke lantai setelah menggantinya di kamar mandi tamu. Aruna memungut baju itu, menatapnya nanar. Malam itu, Aruna benar-benar mengganti kode smart lock rumahnya. Dia tidak memberitahu Bimo kode yang baru. Dia hanya mendaftarkan sidik jarinya sendiri. Namun, Aruna tahu ini belum berakhir. Dia melihat kilatan dendam di mata Bu Ratih dan Siska tadi. Mereka bukan tipe orang yang akan menyerah begitu saja setelah dipermalukan. Mereka merasa berhak atas tahta di rumah ini, dan mereka akan mencari cara untuk merebutnya kembali. Dan benar saja, keesokan harinya saat Aruna sedang rapat, notifikasi di ponselnya berbunyi. Ada upaya masuk paksa ke pintu utama berkali-kali dengan kode yang salah. Lalu, sebuah pesan masuk dari Bimo. "Sayang, kode pintunya apa ya? Ibu mau ambil Tupperware yang ketinggalan kemarin. Kasih aja ya, kasihan sudah jauh-jauh datang." Aruna meremas ponselnya. Bimo masih tidak mengerti. Atau lebih tepatnya, Bimo memilih untuk tidak mengerti. Aruna tidak membalas pesan itu. Dia membiarkan saja. Tapi dalam hatinya, sebuah rencana mulai terbentuk. Jika mereka begitu menginginkan rumah ini sampai menghalalkan segala cara, mungkin sudah saatnya Aruna memberikan apa yang mereka mau, dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dia akan membiarkan mereka merasa menang, terbang tinggi ke awan,
sebelum menghempaskan mereka ke tanah yang keras. Suasana di rumah bernomor 88 itu terasa seperti lapisan es tipis yang siap retak kapan saja. Sejak insiden pengusiran teman-teman arisan Bu Ratih, Bimo memilih aksi diam 1000 bahasa. Dia bersikap seolah-olah dia adalah korban paling menderita di dunia ini, terjepit di antara kewajiban berbakti pada ibu dan menuruti ego istri. Begitu setidaknya narasi yang selalu dia bangun di kepalanya sendiri. Aruna, di sisi lain, sudah tidak peduli lagi dengan rajukan suaminya. Dia sibuk memperketat keamanan rumah. Kode pintu diganti setiap 2 hari sekali, dan dia bahkan memasang kunci tambahan manual di pintu kamarnya sendiri. Pagi itu hari Sabtu. Bimo sedang mandi. Suara gemericik air terdengar dari kamar mandi utama. Aruna sedang merapikan jas kerja Bimo yang tergantung sembarangan di kursi rias. Dia berniat memasukkannya ke keranjang cucian kotor laundry. Saat dia mengangkat jas itu, sebuah amplop tebal jatuh dari saku bagian dalam, mendarat dengan suara buk yang pelan di atas karpet. Aruna mengerutkan kening. Amplop itu terlihat mewah. Warnanya krem dengan aksen emas di pinggirannya. Jenis kertas concorde tebal yang biasa digunakan untuk undangan pernikahan kaum elit. Tidak ada nama pengirim di depannya, hanya tertulis, "Untuk Mas Bimo Amba Aruna," dengan tulisan tangan kaligrafi yang indah. Tulisan tangan Siska. Aruna tahu betul tulisan itu karena dia pernah membiayai kursus lettering Siska tahun lalu. Jantung Aruna berdegup lebih kencang. Firasatnya mengatakan ini bukan kabar baik. Dengan tangan sedikit gemetar, dia membuka segel amplop yang belum direkatkan dengan kuat itu. Isinya adalah selembar kartu undangan hardcover yang dilapisi bludru tipis berwarna merah marun. Desainnya sangat norak tapi berusaha terlihat mahal. Mata Aruna menyusuri deretan huruf yang dicetak dengan tinta emas timbul di sana. The Royal 25 TH Birthday Celebration Siska Anggraini Broto. Putri tercinta dari Ibu Ratih Broto. Mengundang Bapak Ibu Saudara I untuk hadir dalam pesta kebun dan makan malam mewah untuk merayakan seperempat abad perjalanan hidup sang putri bungsu. Hari tanggal, Sabtu, 25 November 2023 pukul 19 WIB, selesai lokasi. Kediaman keluarga besar Broto Jalan Permata Hijau Blok C nomor 88, rumah pagar hitam mewah 2 lantai. Dress code, gold glamour. Darah Aruna seolah berhenti mengalir seketika, lalu mendidih naik ke kepala dengan kecepatan tinggi. Matanya terpaku pada baris lokasi acara, kediaman keluarga besar Broto. Aruna meremas kartu tebal itu hingga ujungnya sedikit penyok. Napasnya memburu. Betapa lancangnya mereka. Rumah ini, sertifikatnya, IMB-nya, tagihan PBB-nya, semuanya atas nama Aruna Wijaya. Tidak ada satupun kata Broto dalam dokumen kepemilikan rumah ini. Keluarga Broto hanyalah tamu yang tidak tahu diri. Dan sekarang, mereka bukan hanya mengklaim kepemilikan, tapi juga berencana mengadakan pesta besar-besaran di sini, mengundang orang banyak, tanpa meminta izin pemilik rumah. Tanggal 25 November. Itu 2 minggu lagi. Aruna menatap pintu kamar mandi yang masih tertutup. Bimo tahu soal ini. Undangan ini ada di saku jasnya. Itu berarti Bimo sudah menerima undangan ini, menyimpannya, dan menyembunyikannya dari Aruna. Suaminya sendiri bersekongkol dengan ibunya untuk menjadikan rumah Aruna sebagai panggung sandiwara mereka. Apa rencana Bimo? Memberitahu Aruna 1 jam sebelum acara? Atau mungkin Bimo berharap Aruna akan pergi dinas luar kota lagi sehingga mereka bisa berpesta pora dengan bebas? Rasa sakit hati yang Aruna rasakan kali ini berbeda. Jika sebelumnya dia merasa marah, kini dia merasa dikhianati hingga ke tulang sumsum. Kepercayaan yang dia bangun untuk Bimo runtuh tak bersisa. Bimo bukan hanya suami yang pasif. Dia adalah pencuri. Dia mencuri hak Aruna, mencuri ketenangannya, dan memberikannya secara sukarela kepada ibunya yang rakus validasi sosial. Suara sawer berhenti. Aruna buru-buru memasukkan kembali undangan itu ke dalam amplop, berusaha merapikan bekas remasannya, lalu menyelipkannya kembali ke saku jas Bimo. Dia meletakkan jas itu di posisi semula. Aruna butuh waktu berpikir. Melabrak Bimo sekarang hanya akan menghasilkan pertengkaran yang sama. Bimo akan menangis, minta maaf,
bilang dia dipaksa ibunya, dan ujung-ujungnya meminta Aruna untuk mengalah sekali ini saja. Aruna tidak akan mengalah lagi. Kali ini, dia akan bermain cantik. Bimo keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya, bersenandung kecil. Dia tampak ceria, tidak tahu bahwa bom waktu baru saja ditemukan oleh istrinya. "Sayang, kamu lihat jas abu-abuku?" tanya Bimo santai sambil mengeringkan rambut. "Di kursi," jawab Aruna datar. Dia duduk di tepi kasur, berpura-pura mengecek ponsel. "Bim, tanggal 25 November nanti kamu ada acara." Gerakan tangan Bimo terhenti sejenak. Punggungnya menegang, meski hanya sedetik. Dia berdeham pelan. "Tanggal 25? Kayaknya nggak ada sih." "Kenapa memangnya?" Kebohongan pertama. "Kantorku ada rencana gathering di Bali. Pas tanggal segitu. Aku diminta ikut karena aku kepala divisi. Boleh nggak?" Pancing Aruna. Wajahnya datar, menyembunyikan badai di matanya. Wajah Bimo langsung berubah cerah. Dia berbalik menatap Aruna dengan mata berbinar. "Oh ya? Ke Bali? Wah, bagus dong, sayang. Kamu kan sudah kerja keras banget bulan ini. Kamu butuh liburan. Pergi saja. Aku nggak apa-apa kok di rumah sendiri." Aruna tersenyum tipis. Senyum yang sangat dingin. "Kamu yakin nggak kesepian?" "Nggak lah. Paling nanti aku, ya main game atau tidur. Kamu happy-happy aja di sana." "Berapa hari?" tanya Bimo antusias. Terlalu antusias. 3 hari. Berangkat tanggal 25 pagi. Jawab Aruna. "SIP. Nanti aku bantu packing ya," kata Bimo dengan semangat yang meluap-luap. Dia tampak sangat lega. Tentu saja dia lega. Jika Aruna pergi, hambatan terbesar untuk pesta ulang tahun adiknya akan hilang. Dia tidak perlu pusing memikirkan cara membujuk Aruna. Dia bisa membiarkan ibunya dan adiknya menguasai rumah ini selama 3 hari penuh. Aruna menunduk, menahan gejolak di dadanya. "Kamu menjual istrimu demi pesta pora ibumu, Bimo," batinnya perih. Hari itu, Aruna menghabiskan waktunya di luar rumah. Dia pergi ke kafe langganannya yang sepi, membawa laptop dan buku catatan. Dia tidak mengerjakan tugas kantor. Dia mulai menyusun rencana. Dia mencari tahu siapa saja yang mungkin diundang oleh keluarga Broto. Dengan koneksinya di dunia pemasaran, tidak sulit bagi Aruna untuk memantau media sosial Siska. Benar saja, di Instagram story Siska yang diproteksi, tapi bisa dilihat Aruna lewat akun palsu yang dia buat khusus untuk memantau kompetitor bisnis. Siska sudah memposting teaser pesta ulang tahunnya. "Counting days to Siska 25th birthday bus. Can't wait to welcome you all at my family's residence. It's going to be lit." Kilauan gelas sempi. Foto latar belakangnya adalah kolam renang di rumah Aruna. Aruna men-screenshot postingan itu sebagai bukti. Kemudian, dia membuka galeri ponselnya, melihat foto-foto sertifikat rumah, akta jual beli, dan bukti transfer pelunasan KPR yang dia simpan rapi di folder aman. Dia menatap angka-angka itu. Rumah ini nilainya hampir 5 miliar rupiah sekarang. Lokasinya strategis. Desainnya timeless. Sebuah ide gila melintas di kepalanya. Ide yang radikal, menyakitkan, tapi akan memotong akar masalah ini selamanya. Jika mereka begitu terobsesi mengakui rumah ini sebagai milik mereka, bagaimana jika Aruna menghilangkan objek obsesi itu? Bagaimana jika istana yang mereka banggakan itu lenyap dari genggaman Aruna, sehingga Bimo dan keluarganya tidak punya lagi tempat untuk dipamerkan? Aruna mengambil ponselnya, mencari satu nama di daftar kontak. Hendra, agen properti senior. Hendra adalah teman kuliahnya dulu yang kini menjadi salah satu broker properti paling sukses di Jakarta Selatan. "Halo, Hen?" Sapa Aruna begitu telepon tersambung. "Oi, Ibu Direktur. Tumben telepon. Mau nambah aset lagi? Ada ruko bagus nih di Tebet." Suara Hendra terdengar renyah di seberang sana. "Bukan nambah, Hen. Aku mau lepas," jawab Aruna to the point. Hening sejenak. "Lepas? Maksudnya jual? Rumah yang mana? Apartemen lo yang di Kuningan?"
Bukan. Rumah yang aku tempati sekarang. Di Permata Hijau. Hendra tersedak ludahnya sendiri. Gila lo, Ran? Itu rumah impian lo. Lo bangun renovasi itu pakai darah dan air mata. Istilahnya. Kenapa dijual? Butuh cash cepat? Perusahaan lo kolapse. Nggak. Keuangan gue aman. Gue cuma mau buang sial, kata Aruna. Matanya menatap kosong ke arah jalanan di luar jendela kafe. Gue mau jual. Hen. Full furnished. Isinya gue kasih semua kecuali barang pribadi gue. Harganya gue buka di bawah pasar biar cepat laku. Tapi ada satu syarat mutlak. Apa syaratnya? Nada bicara Hendra berubah serius. Naluri bisnisnya mulai bekerja. Pembelinya harus mau serah terima kunci dan kepemilikan fisik tepat tanggal 25 November jam 8 malam. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Dan gue mau pembeli yang tegas, yang gak takut sama drama. Hendra terdiam lama, lalu tertawa kecil. Ran, ini kedengarannya lo lagi ngerencanain sesuatu yang jahat banget. Gue suka. Oke, gue punya database klien. Pause. Ada satu orang, Pak Wijaya. Dia konglomerat tambang. Lagi cari rumah buat anaknya yang baru pulang dari London. Tapi dia butuh cepet. Orangnya kaku, galak, tapi duitnya nggak berseri. Kalau barang lo bagus dan harganya miring dikit, dia pasti sikat. Atur pertemuan gue sama dia besok. Jangan sampai suamiku tahu. Siap, bos. Aruna menutup telepon. Dia menyandarkan punggungnya di kursi kafe. Rasa perih di hatinya perlahan berganti menjadi kepuasan yang dingin. Undangan emas itu adalah deklarasi perang. Dan Aruna baru saja menyiapkan nuklirnya. Restoran Jepang privat di kawasan Senopati itu sangat tenang. Aruna duduk di salah satu bilik tatami, mengenakan setelan blazer hitam yang membuatnya terlihat sangat profesional dan intimidatif. Di hadapannya duduk Hendra dan seorang pria parubaya berwajah keras. Pria itu adalah Pak Wijaya. Rambutnya sudah memutih semua, tapi sorot matanya tajam seperti elang yang sedang mengincar mangsa. Dia tidak banyak basa-basi. Saya sudah lihat portofolio rumah Ibu Aruna dari Hendra, kata Pak Wijaya tanpa pembukaan. Suaranya berat dan berwibawa. Lokasi bagus. Desain interior high-end. Hendra bilang Anda mau lepas di angka 4,5 miliar all-in? Itu murah untuk ukuran daerah sana. Betul, Pak. Jawab Aruna tenang. Dia meletakkan iPad-nya di meja, menampilkan foto-foto rumahnya yang dia ambil secara profesional dulu. Pasaran di sana sudah 5,5 sampai 6 miliar. Saya lepas murah karena saya butuh transaksi cepat dan bersih. Tapi seperti yang Hendra sampaikan, ada syarat khusus mengenai waktu serah terima. Pak Wijaya menyesap teh hijaunya. Tanggal 25 November, jam 8 malam. Kenapa harus waktu yang spesifik itu? Kenapa tidak besok saja kalau dokumen siap? Aruna tersenyum tipis. Anggap saja itu bagian dari upacara perpisahan saya dengan masa lalu. Pada jam itu, akan ada hama di rumah saya yang perlu dibersihkan. Saya butuh Bapak sebagai pemilik baru untuk menegaskan hak kepemilikan Bapak saat itu juga. Pak Wijaya menatap Aruna lamat-lamat. Sebagai pengusaha yang sudah makan asam garam kehidupan, dia bisa mencium aroma konflik rumah tangga. Namun, dia tidak peduli urusan pribadi orang lain. Yang dia pedulikan adalah dia mendapatkan aset bernilai tinggi dengan harga diskon. Ada orang lain yang menempati rumah itu. Tanya Pak Wijaya tajam. Sengketa. Tidak sengketa. Sertifikat hak milik murni atas nama saya sendiri, Aruna Wijaya. Bapak bisa cek di BPN sekarang juga. Aruna menyodorkan salinan sertifikat asli yang dia bawa. Yang ada di sana nanti hanyalah tamu tak diundang yang merasa memiliki. Saya butuh Bapak datang, tunjukkan akta jual beli, dan usir mereka. Setelah itu, rumah itu 100% milik Bapak. Bersih. Pak Wijaya mengambil dokumen itu, memeriksanya dengan teliti. Dia melihat keaslian sertifikat itu. Valid. Tidak ada nama suami, tidak ada nama bank, karena sudah lunas.
Ini aset likuid yang sangat manis. Menarik, gumam Pak Wijaya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Saya sebenarnya butuh rumah itu kosong tanggal 1 Desember. Jadi tanggal 25 November masuk akal. Dan soal mengusir hama, kebetulan saya punya tim keamanan yang cukup efisien. Saya tidak suka ada orang asing di properti saya. Itu yang saya harapkan, Pak, kata Aruna. Baik, 4,5 miliar. Saya bayar tunai bertahap. DP 50% hari ini, pelunasan H1 sebelum tanggal 25 ke rekening escrow notaris, cair ke ibu setelah serah terima kunci. Deal. Pak Wijaya mengulurkan tangannya yang besar dan kasar. Aruna menjabat tangan itu dengan mantap. Deal. Proses selanjutnya berjalan dengan kecepatan kilat. Karena Hendra sudah menyiapkan notaris rekanan yang bisa bekerja cepat, penandatanganan perjanjian pengikatan jual-beli, PPJB, dilakukan hari itu juga di ruangan privat restoran tersebut. Aruna menandatangani setiap lembar dokumen dengan hati yang bergetar, bukan karena ragu, tapi karena adrenalin. Dia sedang menjual hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Ada rasa sedih yang menyelinap. Tentu saja. Dia mencintai sudut jendela tempat dia biasa membaca buku. Dia mencintai dapur tempat dia bereksperimen resep. Tapi dia lebih mencintai harga dirinya. Rumah bisa dibeli lagi. Tapi harga diri yang diinjak-injak tidak bisa dibeli dengan uang. Aruna sudah menghitung semuanya. Dengan uang 4,5 miliar, dia bisa membeli apartemen penthouse baru yang aksesnya jauh lebih ketat, di mana mertuanya tidak akan pernah bisa lolos dari resepsionis lobi. Satu hal lagi, Pak Wijaya, kata Aruna setelah tanda tangan selesai. Mohon kerahasiaan transaksi ini dijaga sampai detik-detik terakhir. Jangan ada kunjungan survei ke lokasi sampai tanggal 25 malam. Saya jamin kondisi rumah sesuai foto. Jika ada kerusakan saat pesta, maksud saya, saat kejadian nanti, potong saja dari harga jual. Pesta? Alis Pak Wijaya terangkat. Jadi ada pesta di sana. Pesta ulang tahun adik ipar saya. Mereka mengadakannya tanpa izin saya. Aku Aruna jujur. Pak Wijaya tertawa lepas. Suara tawanya menggelegar membuat pelayan restoran menoleh. Hahaha, luar biasa. Kamu menjual rumah saat mereka sedang pesta di dalamnya? Nyonya Aruna, kamu wanita yang berbahaya. Saya suka gaya bisnis kamu. Kejam tapi legal. Dunia ini terlalu keras untuk orang yang terlalu baik, Pak, jawab Aruna dingin. Pulang dari pertemuan itu, Aruna merasa bebannya terangkat setengah. Dia pulang ke rumah dengan sikap yang jauh lebih manis kepada Bimo. Strategi killing with kindness. Sayang, aku bawakan martabak kesukaanmu, kata Aruna saat masuk ke rumah. Bimo yang sedang menonton TV terkejut sekaligus senang. Wah, makasih Ran. Tumben kamu baik. Biasanya masih cemberut. Ya, aku pikir-pikir nggak ada gunanya kita marahan terus. Capek, kata Aruna sambil duduk di sebelah Bimo, mencomot sepotong martabak. Oh iya, soal gathering kantorku ke Bali. Kayaknya tiketnya sudah dipesan sekretarisku. Bagus dong. Sahut Bimo cepat dengan mulut penuh martabak. Kamu harus refreshing. Jangan mikirin rumah. Rumah aman kok sama aku. Aruna menatap sisi wajah suaminya. Betapa mudahnya dia berbohong. Hari-hari berikutnya menuju tanggal 25 November adalah sandiwara terbaik dalam hidup Aruna. Dia mulai mencicil barang-barang pribadinya keluar rumah. Dia melakukannya dengan sangat cerdik. Setiap pagi saat berangkat kerja, dia membawa 1 atau 2 kotak di bagasi mobilnya. Beralasan itu dokumen kantor atau barang donasi. Barang-barang berharga seperti perhiasan, jam tangan, dan dokumen penting sudah dia amankan di safe deposit box bank. Baju-baju branded miliknya dia keluarkan perlahan, menyisakan baju-baju kerja biasa di lemari agar tidak terlihat kosong. Bimo yang tidak pernah memperhatikan detail isi lemari istrinya, sama sekali tidak curiga. Sementara itu, persiapan pesta, kerajaan, keluarga Broto semakin gencar. Siska beberapa kali datang saat Aruna sedang di kantor untuk mengukur ruangan bersama vendor dekorasi. Aruna tahu semua itu dari CCTV,
Tapi dia membiarkannya. Dia melihat Siska menunjuk-nunjuk dinding ruang tamu, memerintahkan dekorator untuk memindahkan lukisan mahal Aruna karena kurang cocok dengan tema gold. Aruna hanya tersenyum melihat layar ponselnya. Pindahkan saja, Siska. Hiaslah rumah itu seindah mungkin. Buatlah panggung kematianmu sendiri semewah mungkin. H3 sebelum hari H. Sebuah truk catering datang menurunkan peralatan. Bimo menelepon Aruna dengan panik. Halo, Ran? Ini, ada truk nyasar ke rumah. Katanya catering. Mungkin salah alamat tetangga. Bimo berbohong lagi. Oh ya? Ya sudah suruh pergi saja, Mas. Jawab Aruna santai. Iya, ini lagi diurus. Kamu jangan pulang dulu ya. Macet banget di jalan. Nanti aku kabarin kalau sudah beres. Padahal Aruna tahu, Bimo justru sedang memandu orang catering untuk menaruh barang di garasi belakang agar tidak terlihat oleh Aruna. Aruna menurut saja. Dia pulang malam hari itu, pura-pura lelah dan langsung tidur. Malam sebelum tanggal 25, Aruna berdiri di tengah ruang tamunya yang gelap. Bimo sudah tidur mendengkur. Aruna menyalakan lampu kecil, menatap sekeliling ruangan yang sudah mulai berubah. Beberapa furnitur sudah digeser oleh Bimo dan Siska tadi siang saat Aruna kerja. Ada tumpukan kursi sewaan di sudut ruangan yang ditutupi kain terpal. Aruna mengelus dinding rumah itu. Terima kasih sudah melindungiku selama 2 tahun ini. Bisiknya pada tembok yang bisu. Maaf aku harus menyerahkanmu ke orang lain. Tapi aku janji, ini satu-satunya cara membersihkanmu dari benalu. Besok adalah harinya. Aruna sudah menyiapkan koper kecil berisi pakaian untuk 3 hari, koper sandiwara untuk perjalanan dinas ke Bali. Bimo sudah berjanji akan mengantarnya ke bandara pagi-pagi sekali. Aruna tersenyum dalam gelap. Bimo akan mengantarnya ke bandara. Lalu Bimo akan pulang dengan perasaan gembira, merasa menang, merasa bebas. Dia akan menyambut ibunya, adiknya, dan ratusan tamu undangan dengan senyum lebar sebagai tuan rumah. Mereka tidak tahu bahwa tiket pesawat Aruna ke Bali adalah tiket palsu yang dia print sendiri. Aruna tidak akan terbang kemana-mana. Dia akan menginap di hotel bintang 5 di dekat kompleks perumahan, berdandan secantik mungkin, memakai gaun terbaiknya, dan menunggu jam 8 malam. Jam di dinding berdetak. Tik-tok, tik-tok. Waktu kehancuran keluarga Broto sedang dihitung mundur. Dan Aruna adalah pemegang tombol detonatornya. Matahari pagi tanggal 25 November terbit dengan cahaya keemasan yang menipu, seolah merestui kebohongan yang sedang terjadi di kediaman Aruna. Aruna sudah bangun sejak pukul 4 pagi. Dia tidak tidur nyenyak, bukan karena gelisah, melainkan karena adrenalin yang memompa darahnya begitu kencang. Hari ini adalah hari eksekusi. Di kamar tidur utama, Aruna menyeret koper kabin size miliknya ke ruang tengah. Koper itu hanya berisi pakaian bekas dan beberapa buku tebal untuk memberat. Sekadar properti untuk meyakinkan Bimo. Dia mengenakan pakaian santai ala turis, celana kulot linen, atasan putih longgar, dan topi lebar. Di wajahnya terpasang topeng senyum manis yang sudah dia latih di depan cermin selama berjam-jam. Sayang, ayo bangun. Aruna menggoyangkan bahu Bimo perlahan. Nanti macet ke bandaranya. Pesawatku jam 8. Bimo mengerang pelan, lalu matanya terbuka. Seketika, kesadaran menghantamnya. Hari ini Aruna pergi. Hari ini rumah kosong. Hari ini pesta Siska. Bimo langsung melompat dari tempat tidur dengan semangat yang tidak wajar. Iya. Ayo aku antar. Kamu sudah siap semua? Tiket, KTP, dompet. Tanya Bimo bertubi-tubi sambil menyambar kunci mobil di nakas. Dia bahkan tidak mencuci muka, hanya menggosok gigi kilat dan memakai jaket hoodie. Di dalam mobil menuju Bandara Soekarno-Hatta, Bimo bersikap sangat manis. Dia memijat bahu Aruna sebentar saat lampu merah, memutarkan lagu kesukaan Aruna, dan terus-menerus bertanya apakah Aruna butuh uang saku tambahan, sesuatu yang ironis karena gaji Aruna 3 kali lipat gaji Bimo. Kamu jangan lupa makannya di sana, Ran. Jangan kerja terus. Ujar Bimo dengan nada perhatian yang dibuat-buat.
Matanya terus melirik jam di dashboard mobil, menghitung waktu. Dia harus segera kembali ke rumah untuk menyambut vendor dekorasi yang dijadwalkan datang jam 9 pagi. Iya, Mas. Kamu juga jaga rumah ya? Jawab Aruna lembut. Jangan lupa kunci pintu kalau malam. Aku titip tanaman anggrekku di belakang. Jangan sampai kering. Beres. Bos. Rumah aman terkendali. Sahut Bimo cepat. Sesampainya di terminal keberangkatan, Bimo menurunkan koper Aruna dengan sigap. Dia mencium kening istrinya lama. Sebuah ciuman Yudas yang membuat perut Aruna mual. Hati-hati ya. Kabari kalau sudah landing, kata Bimo. Dia tidak menunggu Aruna masuk ke dalam lobi check-in. Begitu Aruna melambaikan tangan, Bimo langsung masuk kembali ke mobil dan tancap gas. Aruna bisa melihat ban mobil suaminya berdecit sedikit saat meninggalkan area drop-off, seolah sedang melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Aruna menurunkan tangannya. Senyum manisnya lenyap seketika, berganti dengan tatapan dingin dan tajam. Dia tidak melangkah ke gerbang keberangkatan. Dia berbalik arah, menarik kopernya menuju area pangkalan taksi di lantai bawah. Hotel Sheraton Bandara. Pak, tapi nanti saya mau mampir dulu ke butik di Jakarta Selatan, kata Aruna pada sopir taksi. Sementara itu, di rumah Aruna, operasi pengambil alihan dimulai tepat 10 menit setelah mobil Bimo menghilang di tikungan kompleks. Sebuah mobil bak terbuka berisi peralatan dekorasi tiba, disusul oleh mobil Honda Jazz kuning milik Siska dan mobil sewaan yang membawa Bu Ratih. Siska turun dari mobil dengan kacamata hitam besar membingkai wajahnya, bergaya bak selebriti Hollywood yang sedang dikejar paparazzi. Dia menunjuk-nunjuk gerbang rumah Aruna pada para pekerja dekorasi. Itu rumahnya. Ayo cepat turunkan barang-barang. Kita cuma punya waktu sampai sore buat setting panggung dan lampu, perintah Siska galak. Bimo tiba di rumah setengah jam kemudian dengan napas lega. Dia melihat ibunya sudah berdiri di tengah ruang tamu, berkacak pinggang sambil mengkritik lukisan abstrak mahal milik Aruna yang tergantung di dinding utama. Bimo, seru Bu Ratih begitu melihat anaknya. Akhirnya kamu pulang. Istrimu sudah terbang kan? Aman. Aman, Bu. Pesawatnya take off sebentar lagi. Dia nggak bakal balik sampai 3 hari ke depan. Lapor Bimo sambil melempar kunci mobil ke sofa. Dia merasa beban berat di pundaknya hilang. Tidak ada omelan Aruna. Tidak ada tatapan tajam istrinya. Dia raja sehari di rumah ini. Bagus. Bu Ratih mengangguk puas. Dia menunjuk lukisan abstrak itu. Turunkan lukisan jelek itu, Bim. Ganti sama backdrop foto Siska yang besar. Ibu nggak ngerti selera istrimu. Gambar benang kusut begitu dipajang di ruang tamu. Ngerusak pemandangan. Bimo ragu sejenak. Bu, itu lukisan asli. Mahal loh. Aruna bisa marah kalau rusak. Halah, mahal apanya? Kayak coretan anak TK begitu. Cibir Bu Ratih. Lagian dia nggak akan tahu. Nanti habis pesta kita pasang lagi. Cepat turunkan. Dekorator mau pasang kain emas di situ. Dengan berat hati namun patuh, Bimo menurunkan lukisan kesayangan Aruna dan menyandarkannya sembarangan di gudang belakang, tertumpuk di antara kardus bekas minuman. Rumah minimalis yang elegan itu perlahan berubah wujud. Karpet bulu putih Aruna digulung kasar dan dilempar ke sudut. Furnitur jati modern digeser paksa hingga kaki-kakinya menggores lantai marmer, menimbulkan bunyi kriet yang menyakitkan telinga. Ruang tamu disulap menjadi ballroom mini yang sesak. Kain-kain satin berwarna emas dan merah marun menjuntai di mana-mana, menutupi estetika asli rumah yang clean look. Bunga-bunga plastik besar norak dipasang di setiap sudut. Siska sibuk mengatur posisi panggung kecil untuk live music akustik di area teras belakang yang menghadap kolam renang. Mas Bimo, teriak Siska dari arah kolam renang. Air kolamnya kok nggak ada bunganya sih? Aku kan minta ditaburin kelopak mawar biar estetik buat foto. Ya ampun, SIS, Mas lupa beli, jawab Bimo lelah. Dia baru saja selesai memindahkan sofa berat sendirian karena kuli dekorasi menolak memindahkannya. Ih, Mas Bimo nggak niat banget sih bantuin adiknya. Beli sekarang dong di pasar bunga. Cepetan, keburu sore. Rengek Siska manja.
Bimo, si suami yang seharusnya menjaga rumah, kini berubah menjadi pesuruh bagi adik dan ibunya di rumahnya sendiri. Dia berlarian ke sana kemari, membeli es batu, membeli bunga, mengatur kabel sound system, sementara Bu Ratih duduk santai di kursi malas Aruna sambil meminum jus jeruk dari gelas kristal Aruna, memberi perintah lewat telunjuknya. Kurang ke kiri hiasannya. Itu taplak mejanya jangan yang kusut dong. Bu Ratih berteriak-teriak bak mandor proyek. Tanpa mereka sadari, di sebuah kamar hotel mewah yang berjarak hanya 5 km dari sana, Aruna sedang duduk bersila di atas kasur king size. Laptopnya terbuka, menampilkan siaran langsung dari kamera CCTV tersembunyi yang ada di ruang tamu rumahnya. Kamera itu bentuknya menyerupai sensor asap di langit-langit, sehingga tidak ada yang menyadarinya. Aruna menyesap champagne dingin yang dia pesan dari layanan kamar. Matanya menatap layar laptop dengan tatapan dingin, namun ada seringai kecil di bibirnya. Dia melihat ibunya Bimo menumpahkan sedikit sirup merah ke lantai marmer dan hanya mengusapnya asal-asalan dengan kakinya. Dia melihat Bimo menurunkan lukisan seharga 50 juta rupiah seperti menurunkan sampah. Nikmatilah, gumam Aruna pelan pada layar laptopnya. Hancurkan saja sesuka hati kalian. Semakin kalian merasa memiliki, semakin sakit rasanya saat ditarik keluar. Ponsel Aruna bergetar. Pesan masuk dari Pak Wijaya. Pak Wijaya, tim saya sudah siap. Polisi pendamping juga sudah konfirmasi. Kita kumpul di titik temu jam 19.30. Jangan telat, Bu Aruna. Aruna membalas singkat. Siap, Pak. Pertunjukan dimulai tepat waktu. Aruna menutup laptopnya. Dia bangkit dan berjalan menuju lemari gantung hotel. Di sana, sudah tergantung sebuah gaun malam yang dia beli khusus untuk hari ini. Bukan gaun pesta yang anggun mendayu-dayu, melainkan sebuah jumpsuit putih gading berbahan sutra tebal dengan potongan tegas di bahu, dipadukan dengan blazer senada. Pakaian seorang eksekutor. Pakaian seorang wanita yang memegang kendali penuh. Dia mulai merias wajahnya. Foundation tebal untuk menutupi jejak lelah, eyeliner tajam seperti mata kucing, dan terakhir, lipstik merah darah matte. Dia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang dulu menangis karena disindir mertua soal belum punya anak. Wanita yang dulu diam saja saat masakannya dibilang hambar, sudah mati. Malam ini, Aruna akan terlahir kembali. Langit Jakarta mulai gelap. Namun rumah di Jalan Permata Hijau Blok C nomor 88 justru bersinar terang benderang, jauh lebih terang dari biasanya. Lampu sorot warna-warni yang disewa Siska menembak ke arah fasad rumah, membuat bangunan minimalis itu terlihat seperti klub malam murah di pinggiran kota. Musik pop terkini berdentum dari sound system yang diletakkan di teras. Getarannya terasa hingga ke pagar tetangga. Pukul 7 malam, deretan mobil mulai memadati jalan depan rumah. Tamu-tamu undangan mulai berdatangan. Mereka adalah campuran aneh antara teman-teman kampus Siska yang berisik dan teman-teman sosialita. Wannabe, Bu Ratih yang gemar pamer. Bu Ratih berdiri di pintu depan sebagai penerima tamu utama, mengenakan kebaya bludru merah menyala dengan sanggul tinggi yang dipenuhi tusuk konde emas imitasi. Wajahnya dipoles makeup tebal, berusaha menutupi keriput usianya. Dia menyalami setiap tamu dengan senyum lebar yang memamerkan gigi, seolah dialah pemilik tunggal mensyahan mewah ini. Selamat datang, Jeng. Aduh, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Sapa Bu Ratih pada Bu Darmi, saingan arisannya. Bu Darmi memandang sekeliling dengan mata membelalak kagum. Wah, Ratih, saya nggak nyangka rumah anakmu sebagus ini kalau malam. Luas banget ya halamannya. Ini marmer Italia asli ya? Bu Ratih mengibaskan kipas tangannya dengan gaya dibuat-buat. Ah, biasa saja kok, Jeng. Ya, namanya juga saya ingin anak bungsu saya, Siska, merayakan ulang tahun dengan layak. Rumah ini kan memang saya siapkan buat kumpul keluarga besar. Bimo itu cuma saya suruh nempatin dan ngerawat saja. Kebohongan itu meluncur mulus dari lidahnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Di kepalanya, Bu Ratih sudah meyakinkan dirinya sendiri bahwa andilnya melahirkan Bimo adalah investasi yang setara dengan harga rumah ini. Di dalam, Siska menjadi pusat perhatian.
Dia mengenakan gaun bal gaun berwarna emas yang mengembang besar, membuatnya kesulitan berjalan di antara perabotan rumah yang padat. Dia berdiri di depan backdrop foto, berpose genit setiap kali ada kamera yang mengarah padanya. Mahkota tiara kecil bertengger di kepalanya. Gila, SIS. Rumah kakak lo keren parah. Seru salah satu teman kuliahnya. Gue kira lo bohong pas bilang pestanya di Menshan Permata Hijau. Ternyata beneran sultan ya keluarga lo. Siska tertawa renyah. Tawa yang dilatihnya agar terdengar elegan. Ya begitulah. Nyokap gue emang selera propertinya tinggi. Gue sih cuma nikmatin aja apa yang dikasih orang tua. Cheers. Siska mengangkat gelas moktailnya, merasa berada di puncak dunia. Sementara itu, Bimo berdiri di pojokan dekat meja prasmanan, memegang segelas es teh yang sudah mencair. Dia mengenakan batik lengan panjang yang agak sempit di bagian perut. Senyumnya kaku. Hatinya tidak tenang. Meskipun dia lega Aruna tidak ada. Ada perasaan ganjil yang mengganjal di dadanya melihat rumah istrinya diubah menjadi pasar malam begini. Dia melihat teman-teman ibunya menjatuhkan remah-remah kue tart ke sela-sela sofa kulit asli Italia milik Aruna. Dia melihat teman Siska menumpahkan saus sate ke lantai dan hanya menutupinya dengan tisu. Bimo ingin menegur, tapi lidahnya keluh. Dia takut merusak suasana hati ibunya yang sedang melambung tinggi. Mas Bimo, panggil Bu Ratih, melambai dari tengah ruangan. Sini dong kumpul. Jangan mojok kayak satpam begitu. Ayo foto bareng Siska. Bimo menurut. Dia berjalan membelah kerumunan, memasang senyum palsu saat juru foto mengarahkan kamera. Cekrek. Foto keluarga bahagia. Bu Ratih yang angkuh, Siska yang narsis, dan Bimo yang pengecut. Absennya Aruna di foto itu justru membuat komposisinya terasa sempurna bagi Bu Ratih. Menantu yang dia anggap pengganggu itu akhirnya tersingkir, meski hanya untuk 3 hari. Acara berlanjut ke sesi makan malam. Catering mewah yang dipesan Siska menyajikan menu steak dan salmon Wellington. Ironisnya, tagihan catering puluhan juta rupiah itu dibayar menggunakan kartu kredit tambahan Bimo, yang tagihannya 100% dibayar oleh Aruna setiap bulan. Mereka memakan uang Aruna, di rumah Aruna, sambil menjelek-jelekan nama Aruna. Di salah satu meja bundar, Bu Ratih sedang bergosip panas dengan teman-temannya. Ngomong-ngomong, menantumu mana, Tih? Kok enggak kelihatan batang hidungnya? Tanya seorang tamu. Bu Ratih mendengus pelan, lalu memasang wajah sedih yang dramatis. Jangan ditanya, Jeng. Si Aruna itu memang gak tahu sopan santun. Masa adik iparnya ulang tahun, dia malah keluyuran ke Bali? Katanya sih urusan kerja. Tapi saya curiga dia cuma mau foya-foya menghindari tanggung jawab sebagai tuan rumah. Dasar menantu gak tahu diuntung. Ya ampun, tega banget ya. Sahut tamu-tamu itu prihatin, termakan hasutan Bu Ratih. Padahal kan dia cuma numpang di rumah mertua yang semewah ini. Harusnya dia melayani dong. Betul sekali, seru Siska yang tiba-tiba nimbrung. Makanya, aku sama ibu tuh sabar banget ngadepin Mbak Aruna. Kadang aku kasihan sama Mas Bimo. Punya istri yang karirnya bagus tapi nggak bisa ngurus suami dan mertua. Rumah segede ini yang ngerawat ya ibu juga akhirnya. Fitnah itu beredar dari mulut ke mulut, meracuni udara pesta. Bimo yang mendengar samar-samar dari kejauhan hanya bisa menunduk, menenggak minumannya cepat-cepat. Dia tahu itu bohong, tapi dia tidak punya nyali untuk meluruskan. Jarum jam bergerak menuju angka 8 malam. Acara puncak akan segera dimulai. MC acara, seorang pria bergaya flamboyan dengan jas merah muda, naik ke panggung kecil. Baiklah hadirin sekalian, kini saat yang kita tunggu-tunggu. The highlight of the night. Mari kita sambut bintang kita malam ini, Princess Siska, untuk prosesi tiup lilin dan pemotongan kue. Lampu ruangan diredupkan. Musik fanfare yang megah diputar. Siska berjalan ke tengah ruangan di mana sebuah kue tart bertingkat 5 menjulang tinggi. Wajahnya berseri-seri. Matanya berkaca-kaca karena haru dan bangga. Bu Ratih dan Bimo berdiri di samping kiri dan kanannya. Semua tamu bertepuk tangan meriah, menyanyikan lagu, "Selamat Ulang Tahun."
Lilin angka 25 di puncak kue menyala terang. Apinya menari-nari memantul di bola mata Siska. Di luar pagar rumah, sebuah iring-iringan 3 mobil hitam berhenti tanpa suara. Mesin mobil dimatikan. Pintu mobil terdepan terbuka. Sepatu hak tinggi merah marun menapak aspal. Aruna keluar, diikuti oleh Pak Wijaya yang mengenakan setelan jas abu-abu gelap, 2 orang pengacara, 4 orang petugas keamanan berseragam safari hitam berbadan tegap, dan 2 orang polisi berseragam lengkap. Aruna merapikan kerah blazernya. Dia mendengar sayup-sayup nyanyian. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Dari dalam rumah. Waktunya pas, Pak Wijaya. Tanya Aruna sambil melirik jam tangannya. Pukul 20 tepat. Sempurna. Jawab Pak Wijaya datar. Dia memberi isyarat pada kepala keamanannya. Buka gerbangnya. Kalau dikunci, jebol saja. Saya pemiliknya sekarang. Satpam kompleks yang disewa Siska untuk menjaga gerbang mencoba menghalangi, tapi langsung mundur ketakutan saat melihat 2 polisi resmi mendampingi rombongan itu. Gerbang besi hitam didorong terbuka lebar. Aruna berjalan paling depan. Langkahnya mantap. Tatapannya lurus ke pintu utama yang terbuka lebar. Angin malam menerpa rambutnya. Tapi dia tidak bergeming. Dia bukan lagi menantu yang diam. Dia adalah badai yang akan menyapu bersih sampah-sampah di dalam sana. Di dalam rumah, Siska mengambil napas panjang, bersiap meniup lilinnya. 1, 2, ti. Klik. Tiba-tiba, seluruh aliran listrik di rumah itu padam total. Musik mati. Lampu sorot mati. AC mati. Kegelapan menyelimuti ruangan, menyisakan hanya cahaya kecil dari lilin ulang tahun di atas kue. Loh, kok mati lampu? Teriak Bu Ratih panik. Bimo, token listriknya habis ya? Dasar teledor. Enggak Bu, perasaan isinya masih banyak. Sahut Bimo bingung dalam gelap. Para tamu mulai gaduh, menyalakan senter dari ponsel masing-masing. Suasana menjadi kacau. Namun, kepanikan itu terhenti seketika ketika seberkas cahaya silau dari lampu sorot portabel yang sangat terang menembus pintu utama, menyorot lurus ke arah Siska, Bu Ratih, dan Bimo yang berdiri di dekat kue tart. Mereka menyipitkan mata. Silau. Dari balik cahaya silau itu, terdengar suara langkah kaki yang berirama. Tak, tak, tak. Suara hak sepatu yang menghantam lantai marmer dengan penuh otoritas. Sesosok siluet wanita berjalan masuk, diikuti oleh beberapa pria berbadan besar. Bayangan mereka memanjang di lantai, tampak seperti raksasa yang siap menelan mangsa. Aruna berhenti tepat di batas cahaya dan bayangan. Dia memegang sebuah megapone kecil di tangannya. Selamat ulang tahun, Siska. Suara Aruna terdengar jernih, diamplifikasi oleh pengeras suara, menggema ke seluruh ruangan yang hening. Nadanya datar, dingin, dan menusuk tulang. Mbak Aruna. Siska membelalak. Wajahnya pucat dalam sorotan lampu senter. Kok Mbak ada di sini? Aruna tidak menjawab. Dia melangkah maju, masuk sepenuhnya ke dalam lingkaran cahaya. Wajahnya yang dirias tegas kini terlihat jelas oleh semua orang. Dia tidak tersenyum. Maaf mengganggu pestanya, kata Aruna. Matanya menyapu seluruh tamu yang terdiam ketakutan, lalu berhenti tepat di wajah Bu Ratih yang menganga. Tapi saya ada pengumuman penting. Aruna menoleh ke samping, memberi jalan pada Pak Wijaya yang melangkah maju dengan wajah garang. Perkenalkan, Aruna menunjuk Pak Wijaya dengan tangan terbuka. Ini adalah Bapak Wijaya, pemilik baru rumah ini. Hening. 1 detik. 2 detik. Apa maksudmu, Aruna? Jerit Bu Ratih. Suaranya melengking pecah. Pemilik baru apa? Ini rumah anakku. Aruna menatap mertuanya dengan tatapan penuh rasa jijik yang selama ini dia pendam. Dia mengangkat megaponenya lagi. Rumah ini sudah laku terjual sore tadi. Akta jual beli sudah ditandatangani. Sertifikat sudah berpindah tangan. Dan Bapak Wijaya, sebagai pemilik sah yang baru, tidak menginginkan ada orang asing di propertinya malam ini. Aruna menarik napas, lalu menjatuhkan bom terakhirnya. Jadi, silakan angkat kaki sekarang. Pestanya bubar.
Kalimat itu menggantung di udara, lebih mematikan daripada ledakan. Tamu-tamu ternganga. Bimo lemas, lututnya goyah, dan dia harus berpegangan pada meja kue agar tidak jatuh. Lilin angka 25 di kue tart itu meleleh, meneteskan lilin panas ke atas nama Siska yang tertulis di sana, seolah menangisi nasib pemilik nama itu yang baru saja hancur berkeping-keping. Keheningan yang mencekam itu hanya bertahan selama 3 detik. Namun rasanya seperti 3 abad bagi Bimo. Udara di dalam ruangan pesta itu mendadak terasa berat, menyesakkan dada, seolah seluruh oksigen telah disedot keluar oleh kehadiran Aruna dan rombongan eksekutornya. Lelucon macam apa ini, Aruna? Bu Ratih akhirnya memecah keheningan dengan tawa sumbang yang terdengar histeris. Wajahnya memerah di bawah lapisan bedak tebal, campuran antara rasa malu dan amarah yang meledak. Dia melangkah maju, menunjuk wajah Aruna dengan telunjuk yang gemetar. Kamu mau merusak ulang tahun adikmu dengan membawa orang asing dan mengaku-ngaku sudah menjual rumah ini? Jangan gila kamu. Ini rumah Bimo. Rumah anakku. Aruna tidak mundur 1 milimeter pun. Dia menurunkan megafonenya dan menatap mertuanya dengan tatapan sedingin kutub utara. Ibu salah, jawab Aruna tenang. Suaranya tajam mengiris. Bimo tidak pernah memiliki satu batu bata pun di rumah ini. Sertifikat rumah ini 100% atas nama saya, Aruna Wijaya. Dan sebagai pemilik tunggal yang sah, saya punya hak penuh untuk menjualnya kapan saja, kepada siapa saja, tanpa perlu izin dari penumpang gratisan seperti kalian. Aruna memberi isyarat kepada salah satu pengacara yang berdiri di belakangnya. Pria berkacamata itu maju, membuka map kulit yang dibawanya, dan mengeluarkan salinan akta jual beli serta fotokopi sertifikat yang sudah balik nama. Dia menyodorkannya tepat di depan wajah Bu Ratih. Silakan dibaca, Bu, kata pengacara itu datar. Transaksi sah telah terjadi sore tadi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemilik sah saat ini adalah Bapak Wijaya. Klien kami, Ibu Aruna, sudah menerima pelunasan. Secara hukum, keberadaan Ibu, Saudara Bimo, Saudari Siska, dan seluruh tamu di sini adalah illegal trespassing atau menerobos masuk tanpa izin pemilik properti. Bu Ratih menepis kertas itu dengan kasar hingga berhamburan ke lantai. Aku tidak peduli dengan kertas sampah itu. Bimo, lakukan sesuatu. Istrimu sudah gila. Dia mau mengusir ibumu sendiri. Semua mata kini tertuju pada Bimo. Pria itu berdiri mematung di samping kue ulang tahun yang lilinnya mulai meleleh membakar lapisan gula. Wajah Bimo pucat pasi. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Dia menatap Aruna. Matanya memancarkan keputusasaan. Ran. Suara Bimo parau. Nyaris tak terdengar. Kamu bercanda kan? Kita bisa bicara di kamar. Jangan di depan orang banyak begini. Kasihan Siska. Kasihan ibu. Aruna tertawa kecil. Tawa yang kering tanpa emosi. Kasihan? Apa kamu kasihan saat ibumu mengacak-acak kamarku? Apa kamu kasihan saat adikmu mencuri bajuku? Apa kamu kasihan saat kamu memberikan kunci rumahku pada mereka tanpa izinku? Tidak, Bimo. Kamu tidak kasihan padaku. Kamu hanya takut kenyamananmu hilang. Pak Wijaya yang sejak tadi diam dengan wajah garang, kini melangkah maju. Dia melihat jam tangan Rolex emas di pergelangan tangannya. Saya tidak punya waktu untuk drama sinetron murahan ini. Suara Pak Wijaya menggelegar, berat dan penuh otoritas. Dia menatap kepala keamanan yang dibawanya. Pak Rudi, bersihkan rumah saya. Saya beri waktu 10 menit. Siapapun yang masih ada di dalam batas pagar setelah 10 menit, seret keluar. Kalau ada yang melawan, panggil polisi untuk pasal penyerobotan lahan. Siap, Pak. Jawab kepala keamanan itu tegas. Kepanikan massal pun terjadi. 4 orang petugas keamanan berbadan tegap langsung bergerak menyebar. Bubar. Bubar semua. Acara selesai. Teriak salah satu petugas sambil mematikan paksa sound system yang sempat berdengung. Tamu-tamu undangan yang terdiri dari sosialita dan teman-teman Siska langsung berhamburan. Mereka panik, takut terlibat masalah hukum dengan polisi yang berdiri siaga di dekat pintu.
Suara gelas pecah terdengar di mana-mana karena tamu yang berlarian menyenggol meja. Kursi-kursi sewaan terguling. Siska menjerit histeris saat melihat teman-temannya lari meninggalkannya. Jangan pergi. Pestanya belum selesai. Kuenya belum dipotong. Jangan pergi. Siska berusaha menahan lengan salah satu temannya. Tapi temannya itu menepisnya kasar. Gila lo, SIS. Lo bilang ini rumah lo. Ternyata lo cuma numpang dan sekarang diusir? Malu-maluin banget sih lo. Jangan pegang-pegang gue. Nanti gue dikira komplotan penipu. Sembur temannya itu sebelum lari keluar pintu. Siska terduduk lemas di lantai. Gaun emasnya yang megah kini kotor terkena tumpahan minuman. Air matanya melunturkan maskara, membuat wajahnya terlihat mengerikan seperti badut yang menangis. Namun, Bu Ratih belum menyerah. Dia menolak pergi. Dia mencengkeram pinggiran meja prasmanan dengan kuat. Aku tidak mau pergi. Ini rumah anakku. Aruna, kau istri durhaka. Kau akan kualat. Teriak Bu Ratih histeris. Pak Wijaya memberi kode mata pada dua satpam. Tanpa ragu, dua pria besar itu mendekati Bu Ratih. Maaf, Bu. Silakan keluar baik-baik atau kami paksa, kata satpam itu. Jangan sentuh aku. Aku orang kaya. Aku mertua pemilik rumah ini. Bu Ratih meronta-ronta. Kakinya menendang-nendang udara. Satpam itu tidak peduli. Mereka memegangi kedua lengan Bu Ratih dan mulai menyeretnya. Secara harfiah menyeretnya. Menuju pintu keluar. Lepaskan ibuku. Bimo akhirnya bereaksi. Dia mencoba maju untuk menolong ibunya. Tapi Aruna menghalanginya. Aruna berdiri tepat di depan suaminya. Menatap lurus ke manik mata Bimo. Jangan bergerak, Bimo, kata Aruna dingin. Atau kau mau diseret juga seperti ibumu? Harga dirimu sudah habis. Jangan habiskan tenagamu untuk perlawanan yang sia-sia. Kenapa kamu tega banget, Ran? Bisik Bimo. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku suamimu. Mantan suami. Koreksi Aruna cepat. Sebentar lagi. Di belakang mereka, Siska yang masih menangis di lantai diangkat paksa oleh satpam lain seperti mengangkat karung beras. Gadis yang tadi sore merasa seperti putri raja itu kini diarah keluar dalam keadaan yang sangat memalukan. Mahkota tiaranya jatuh, menggelinding di lantai marmer dan terinjak oleh sepatu bot satpam hingga patah menjadi dua. Aruna menatap kue ulang tahun tingkat 5 yang masih berdiri kokoh di tengah kekacauan itu. Lilin angka 25 itu akhirnya padam sendiri, tenggelam dalam lelehan lilin cair. Aruna mendorong kue itu pelan dengan ujung jarinya. Kue raksasa itu goyah, lalu jatuh berdebam ke lantai, hancur berantakan menjadi gundukan krim dan bolu yang menyedihkan. Selamat ulang tahun, Siska, gumam Aruna sinis. Dia berbalik badan, memunggungi kehancuran di dalam rumah, dan berjalan keluar mengikuti arah satpam yang menyeret keluarga suaminya. Di halaman depan, pemandangan jauh lebih dramatis. Tamu-tamu yang sudah keluar tidak langsung pulang. Mereka berkerumun di jalanan, mengeluarkan ponsel mereka, merekam momen saat Bu Ratih dan Siska dilempar keluar dari pintu pagar rumah mewah itu. Lampu flash kamera berkedip-kedip seperti kilat, mengabadikan aib keluarga Broto untuk selamanya. Bu Ratih terduduk di aspal jalanan yang kasar, sanggulnya lepas, rambutnya acak-acakan. Dia menutupi wajahnya dengan tangan, menangis meraung-raung di bawah sorotan lampu jalan dan kamera ponsel teman-temannya sendiri. Siska memeluk lutut di sebelahnya, gemetar hebat karena syok dan malu. Bimo berjalan gontai keluar dari gerbang, seperti orang yang nyawanya sudah dicabut. Begitu dia melangkah melewati batas pagar, satpam langsung menutup gerbang besi hitam itu dengan suara dentang yang keras, lalu menggemboknya dengan rantai besar. Pak Wijaya berdiri di balik pagar, di halaman rumah yang kini sudah resmi jadi miliknya. Bersihkan semua sampah di jalanan itu, perintah Pak Wijaya pada anak buahnya, menunjuk ke arah Bu Ratih dan keluarganya. Saya tidak mau ada orang gila berkemah di depan rumah saya. Aruna berdiri di samping Pak Wijaya. Dia menatap Bimo dari balik jeruji pagar. Bimo menatap balik. Matanya memancarkan penyesalan yang terlambat. Terima kasih kerjasamanya,
Pak Wijaya, kata Aruna sambil menyalami pria tua itu. Rumah ini milik Bapak sekarang. Sama-sama, Bu Aruna. Pertunjukan yang menghibur, jawab Pak Wijaya sambil tersenyum tipis. Aruna kemudian berjalan menuju mobil sportnya yang terparkir agak jauh. Dia tidak menoleh lagi ke belakang, ke arah istana yang dulu dia bangun dengan cinta, yang kini telah dia rubuhkan demi harga dirinya. Malam itu, pesta ulang tahun Siska benar-benar menjadi pesta yang tak terlupakan, meski bukan dengan cara yang mereka harapkan. Angin malam terasa menusuk tulang bagi keluarga Broto yang kini terlantar di pinggir jalan. Satu persatu mobil tamu undangan telah pergi, meninggalkan jejak asap knalpot dan tatapan mencemooh. Video pengusiran itu sudah menyebar di grup WhatsApp arisan dan media sosial dalam hitungan menit. Reputasi sosial yang dibangun susah payah oleh Bu Rati selama bertahun-tahun, hancur lebur dalam satu malam. Tidak ada lagi yang akan memandangnya sebagai mertua konglomerat, melainkan sebagai penipu yang diusir dari rumah menantunya. Keheningan di trotoar itu pecah ketika sebuah truk box berhenti. Seorang pria bertubuh gempal dengan celemek catering turun dengan wajah garang. Dia memegang selembar tagihan panjang. Mas Bimo, panggil pria itu kasar. Mana pelunasannya? Tadi saya coba gesek kartu kredit yang Mas kasih buat pelunasan sisa tagihan 50 juta. Tapi declinet. Ditolak bank. Bimo yang sedang duduk melamun di trotoar tersentak kaget. Apa? Nggak mungkin. Limitnya masih banyak kok. Nggak mungkin apanya? Nih lihat struknya. Kartunya diblokir. Bentak tukang catering itu. Bayar sekarang. Makanan sudah dimakan. Kue sudah hancur di dalam. Saya nggak mau tahu. Bayar cash atau transfer sekarang juga. Bimo merogoh dompetnya dengan tangan gemetar. Kartu kredit tambahan yang dia pegang adalah supplementary card dari akun utama Aruna. Tentu saja Aruna sudah memblokirnya detik ini juga. Aruna tidak bodoh untuk membiayai pesta perayaan kehancurannya sendiri. Saya nggak punya uang tunai segitu sekarang, Pak. Gagap Bimo. Tabungan pribadinya di rekening gaji tak sampai 10 juta rupiah. Sisanya habis untuk gaya hidup ibunya bulan lalu. Jangan alasan. Tadi gayanya selangit. Sewa rumah mewah, sekarang bayar catering aja nggak mampu. Tukang catering itu mulai emosi. Beberapa anak buahnya turun dari truk, mengepung Bimo. Kalau nggak bayar, kami bawa ke kantor polisi malam ini juga atas tuduhan penipuan. Ibu ada uang kan? Bimo menoleh pada ibunya yang masih sesenggukan. Bu Ratih mendongak dengan wajah berantakan. Mana ibu punya uang? Bimo. Uang bulanan dari Aruna kan sudah ibu belikan tas minggu lalu. Kamu ini laki-laki macam apa? Bayar utang saja minta ibu. Di tengah kepanikan ditagih debt collector dadakan itu, sebuah mobil sedan hitam berhenti pelan di depan mereka. Kaca jendela belakang turun. Aruna duduk di sana. Wajahnya diterangi lampu jalan. Tampak tenang dan berkelas. Dia tidak turun. Dia hanya mengulurkan sebuah amplop coklat tebal kepada Bimo lewat jendela. Bimo berlari kecil mendekati mobil itu, berharap itu adalah bantuan. Ran, tolong aku, orang catering mau lapor polisi. Aktifin lagi kartunya sebentar saja. Ran, aku janji ganti nanti. Aruna menatap suaminya dengan tatapan iba, tapi bukan iba karena cinta, melainkan iba melihat betapa menyedihkannya laki-laki yang pernah dia nikahi itu. Itu bukan urusanku lagi, Mas, kata Aruna datar. Utang itu atas namamu. Tanda tangan di kontrak catering itu tanda tanganmu. Selesaikan sendiri secara jantan. Lalu ini apa? Bimo memegang amplop coklat itu. Itu surat gugatan cerai, jawab Aruna singkat. Bagaikan palu hakim yang mengetuk putusan akhir. Pengacara saya akan menghubungi kamu minggu depan untuk jadwal sidang pertama. Karena kita tidak punya anak dan harta gono gini, semua aset pisah harta, prosesnya akan cepat. Cerai. Lutut Bimo lemas ketika amplop itu nyaris jatuh dari tangannya. Ran, jangan begini. Aku masih cinta sama kamu. Kita bisa perbaiki ini. Aku akan suruh ibu pulang kampung. Aku akan berubah. Sudah terlambat. Bimo.
Kesempatanmu sudah habis ribuan kali. Aruna menaikkan kembali kaca jendelanya. Selamat menikmati hidup barumu bersama ibu dan adikmu tersayang. Kalian sekarang bebas bersama selamanya. Tanpa gangguanku. Aruna. Aruna tunggu. Bimo menggedor kaca mobil. Tapi mobil itu tidak berhenti. Sopir Aruna menginjak gas. Membawa Aruna pergi meninggalkan kerumunan menyedihkan itu di belakang. Aruna menyandarkan kepalanya di jok mobil yang empuk. Dia menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang melepaskan beban bertonton dari pundaknya. Dia melirik ponselnya. Notifikasi dari M-Banking masuk. Dana masuk 2.250.000.000 rupiah. Pelunasan tahap akhir jual beli rumah. Saldo rekeningnya kini bertambah drastis. Dia kehilangan rumah. Ya, tapi dia mendapatkan kembali hidupnya, kewarasannya, dan kebebasannya. Ditambah modal besar untuk memulai babak baru. Aruna tersenyum. Dia membayangkan apartemen penthouse barunya di kawasan Kuningan yang sudah dia DP minggu lalu. Apartemen dengan keamanan super ketat, di mana tamu harus meninggalkan KTP dan difoto wajahnya sebelum naik ke lift. Tidak akan ada lagi mertua yang masuk sembarangan. Tidak akan ada lagi ipar yang mencuri baju. Sementara itu, di trotoar Permata Hijau, Bimo terduduk lesu memegang amplop cerai, dikelilingi tukang catering yang marah, adiknya yang menangis meraung-raung minta pulang, dan ibunya yang terus menyalahkannya. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang kelabu, Bimo akhirnya sadar bahwa dia telah menukar berlian dengan batu kali. Dia kehilangan ratunya demi membela para badut, dan sekarang, dia harus hidup dalam sirkus reruntuhan itu selamanya. Tamat. 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 Tamat.